Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Alahari, NIP 52141000061 dari kelas MPTIE. Baik, kali ini kita akan membahas tentang procurement management. Setelah kemarin kita telah membahas tentang human capital management. Oke, kita next. Nah, ini kita akan bahas tentang mengapa sih kita harus belajar tentang procurement management. Procurement atau pengadaan berarti memperoleh barang atau jasa dari sumber luar, dari pihak luar atau organisasi tertentu. Organisasi atau individu yang menyediakan layanan pengadaan biasa disebut dengan pemasok, vendor, kontraktor, subkontraktor, ataupun juga penjual. Banyak proyek IT itu melibatkan penggunaan barang dan juga jasa dari luar organisasi, sehingga pengelolaan pengadaan sangatlah penting untuk kesuksesan sebuah proyek. Selanjutnya, apa sih procurement management? Jadi procurement management adalah pengelolaan pengadaan proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan juga jasa untuk kebutuhan proyek yang diperoleh dari luar organisasi. Organisasi tersebut dapat berupa pembeli atau juga penjual produk atau jasa di bawah kontrak ataupun di bawah perjanjian yang lainnya. Kemudian prosesnya terdapat 4 proses. Proses yang pertama yaitu plan procurement management. Pada proses ini adalah menentukan apa yang akan diadakan, kemudian kapan dan juga bagaimana cara untuk mendapatkannya. Inputnya dapat berupa project management plan, requirement documentation, fees register, dan masih banyak yang lainnya. Terus di sini yang dapat digunakan yang pertama ada make or buy analysis, kedua expert judgment, tiga market research, dan keempat meeting. Output yang utama ada procurement management plan, procurement statement of work, dan dokumen pendukung lainnya. Proses yang kedua adalah conduct procurement. Pada proses ini adalah proses untuk memperoleh informasi dari penjual ataupun vendor, kemudian memilih penjual dan juga melakukan kontrak. Kontrak di sini adalah kontrak kesepahaman bagaimana sebuah proyek itu dapat memperoleh barang dari seorang vendor. Inputnya dapat berupa procurement management plan, procurement document, source selection criteria, seller proposal, dan juga yang lainnya. Terus ada 7, diantaranya bidder conference, proposal evaluation technique, independent estimate, expert judgment, advertising, dan lain-lain. Nah, di sini outputnya yang terpenting ada selected sellers. Jadi kita memilih penjualnya, kemudian agreement, kesepahaman atau kontrak seperti itu, kemudian research calendar, change request, dan lain-lain. Proses yang selanjutnya yaitu control procurement. Proses ini adalah proses untuk mengolah hubungan pengadaan, kemudian pemantauan kinerja kontrak, membuat perubahan, dan juga membuat kontrak sebagai penyesuaian. Jadi kontrol di sini melakukan monitoring dan juga pengelolaan tentang kinerja yang dilakukan oleh kontrak yang telah dibuat dengan vendor. Kemudian mengelola dan juga membuat perubahan jika ada perubahan terhadap kontrak tersebut. Inputnya dapat berupa project management plan, procurement document, agreement, dan lain-lain. Terus dapat menggunakan contract change control system, procurement performance review, inspection dan audit, dan lain-lain. Kemudian output ada work performance information, change request, project management plan update, project document update, dan terakhir ada organizational process asset update. Selanjutnya proses terakhir yaitu close procurement. Adalah proses untuk menyelesaikan setiap pengadaan dan juga kontrak, termasuk resolusi dari setiap item yang terbuka.
Maksudnya item yang terbuka di sini adalah item ataupun juga barang dan jasa yang kita ambil atau kita beli dari seorang vendor tersebut. Inputnya dapat berupa procurement management, procurement documents, tools, dan teknik ini dapat bisa menggunakan procurement audit, procurement negotiation, dan records management system. Outputnya adalah close procurement dan organizational process asset updates. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.